Kawan-kawan demokrasi, jumpa lagi dengan OMP Official. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tutorial terkait dengan laporan akhir dari petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020, yang mana pelaksanaan coklit serentak tersebut pada pelaksanaan coklit akan dimulai pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Untuk itu, hasil kerja dari PPDB nantinya akan dimuat dalam sebuah laporan tertulis, yaitu dalam bentuk model AA3KWK. Di sini saya akan sedikit memberikan tips atau tutorial cara untuk mengisi laporan hasil coklit PPDB model AA3KWK. Jadi nanti PPDB akan mengisi lembaran seperti ini, yang mana PPDB dalam menyampaikan coklitnya selain harus mengumpulkan buku kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil pekerjaannya, di laporan akhir PPDB harus menyampaikan laporan hasil coklit PPDB secara tertulis sebagaimana tabel ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips tutorial supaya nanti dalam pelaporan PPDB langsung sesuai dengan petunjuk yang ada. Dalam artian laporan PPDB dengan angka yang benar. Jikalau PPDB dalam menyelesaikan hasil pemutakhiran datanya seperti ini. Jika teman-teman PPDB memiliki perangkat elektronik PC atau laptop, gunakan aplikasi atau alat bantu model AA3KWK. Dengan menggunakan alat bantu ini nanti harapannya adalah laporan hasil coklit PPDB dalam model AA3 yang ditulis sudah sesuai dengan jumlah yang benar. Baik kawan-kawan, taruhlah di sini PPDB dalam mengisi laporannya dalam bentuk tulisan seperti ini. Sekarang mari kita coba. Kita masukkan ke dalam Excel alat bantu. Apakah jumlah yang dimasukkan apakah sudah benar? Langsung kita praktekkan saja. Kita input data sesuai dengan laporan PPDB. Di sini jumlah data pemilih diterima AKWK, hasil rekap dari teman-teman PPDB di data pemilih awal yang diterima sesuai dengan AKWK, hard copy AKWK yang diterima oleh PPDB. Ini sebagai contoh saja, jumlah laki-laki adalah 1, 2, 3, 4, jumlah perempuan 1, 2, 1, 2. Nah, ini adalah jumlah pemilih dalam AKWK. Kemudian ada penambahan pemilih baru, laki-laki 9, perempuan 8. Nah, ada 17 pemilih baru yang ditulis dalam model AA3KWK. Langsung kita masukkan jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kriterianya. 1 meninggal dunia, laki-laki 4, perempuan 4, kemudian ganda, laki-laki 2, perempuan 2, di bawah umur, laki-laki 0, perempuan 1. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika mengidentifikasi usia pemilih di bawah 17 tahun, pastikan diperhatikan pada kolom status perkawinan. Apakah B, apakah S, atau P. Jika di dalam kolom
status perkawinan tertulis B, maka pemilih tersebut masuk dalam kategori di bawah umur. Jika di kolom status perkawinan tertulis S atau P, maka pemilih tersebut sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Langsung ke nomor 4, yaitu pindah domisili. Di sini laki-laki 1, perempuan 2. Kita tulis. Kemudian pemilih tidak dikenal, laki-laki 2, perempuan 1. TNI Polri kebetulan tidak ada. Ini bisa diinput 0 atau dibiarkan saja. Kemudian untuk hilang ingatan di sini juga 0. Hilang ingatan karena ada kriteria tertentu. Kemudian hak pilih dicabut, di sini juga 0. Bukan penduduk. Jadi ini bukan penduduk, adalah warga yang tinggal di dalam daerah yang menyelenggarakan pemilihan namun tidak memiliki dokumen kependudukan. Ada 1 laki-laki. Nah, di sini ada 20 jumlah pemilih TMS, terdiri dari 10 laki-laki sama dan 10 perempuan sama. Sekarang kita cek di jumlah pemilih. Nah, di sini ada perbedaan, teman-teman. Ada perbedaan cara mengisikannya. Nah, jumlah ini diperoleh dari mana, teman-teman? Jumlah pemilih hasil coklit ini adalah Romawi 1 ditambah di Romawi 2 dikurangi jumlah keseluruhan dari hasil penjumlahan Romawi 3. Jadi, pada dasarnya jumlah di sini adalah pemilih dalam AKWK ditambah pemilih baru AAKWK dikurangi jumlah seluruh pemilih TMS, maka ditulis di sini. Nah, maka di sini ada kekeliruan dalam menulis dalam hard copy laporan PPDB. Kita lanjutkan dulu. Makanya ya, kita lanjutkan dulu, teman-teman. Kita sesuaikan saja sesuai dengan yang ditulis oleh PPDB. Di situ 1, 2, 2, 4. Kemudian untuk perempuan yang sesuai 1, 2, 0, 2. Pemilih yang diubah adalah 10 laki-laki dan 10 perempuan. Nah, di sini ada indikator warna merah. Jadi untuk indikator warna merah ini pasti jawabannya adalah salah. Tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan dulu mengisi pada kolom disabilitas. Di sini disabilitas ada 4 kategori. Yang pertama adalah fisik, laki-laki 1, perempuan 1. Kemudian intelektual, laki-laki 1, perempuan 1. Mental, karena juga ada kriteria khusus untuk menentukan ini, maka di sini 0 hasil dari coklit PPDB tersebut. Kemudian disabilitas sensorik, laki-laki 4, perempuan 4. Jumlah keseluruhan pemilih disabilitas dalam TPS tersebut adalah 12, yang terdiri dari 6 laki-laki dan 6 perempuan. Jumlah AA2KWK atau stiker yang diterima oleh PPDB adalah 850. Digunakan untuk coklit sejumlah 843. Jadi sisanya ada 7. Jumlah KK hasil coklit ini jika tidak ada kerusakan pada stiker, maka jumlahnya harus sama dengan jumlah stiker yang digunakan. Jadi jumlahnya adalah 843. Ini sudah betul. Kemudian jumlah lembar bukti pemilih terdaftar ini dalam AA1KWK, ini jumlahnya juga harusnya sama. Ya, ini sama, harusnya sama ya. Jadi ini yang diterima, ini yang digunakan. Kemudian sisanya hasil pengurangan dari yang diterima dikurangi stiker yang digunakan. Stiker yang digunakan ini harusnya
sama dengan kakak yang di coklit. Karena apa? Ya, AA1 dan AA2 ini diterimakan dalam satu kartu keluarga, jadi tidak per jiwa pilih. Saya kira ini sudah bisa dipahami. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk yang belum merekam EKTP, laki-laki ada 3, perempuan ada 4. Yang sudah rekaman EKTP dan ada surat keterangan dari Dinas Kependudukan, laki-laki ada 5, perempuan ada 5. Di sini teman-teman PPDB dituliskan jumlah pemilih yang sudah rekaman EKTP berjumlah 1, 2, 3, 5, perempuannya 1, 2, 0, 1. Di sini masih merah indikatornya, berarti ada kesalahan dalam penjumlahan atau pengurangan dari hasil yang di atas. Mari kita koreksi teman-teman. Untuk jumlah ini sudah otomatis ya. Jumlah data pemilih sesuai, jumlah data pemilih sesuai ini dihasilkan dari jumlah pemilih hasil coklit dikurangi jumlah pemilih yang diperbaiki. Ini di sini ada kontrol ya. Di sini nanti jumlahnya harus sama dengan yang di sini, begitu. Nah, jika di sini sudah otomatis dan di sini sudah dinyatakan benar dalam pengisiannya sesuai dengan hasil rekap teman-teman PPDB dalam memutakhirkan data pemilih, maka kita tinggal menyesuaikan jumlahnya di sini. Jadi untuk jumlah data pemilih sesuai ini adalah hasil dari jumlah pemilih hasil coklit dikurangi jumlah pemilih diperbaiki. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 3 dikurangi 10, maka hasilnya di sini 1, 2, 2, 3. Kemudian untuk yang laki-laki 1, 2, 1, 0 dikurangi 10, maka hasilnya adalah 1, 2, 0, 0. Maka hasilnya benar. Saya ulangi bahwa data pemilih sesuai adalah hasil dari pengurangan jumlah pemilih hasil coklit dikurangi jumlah data pemilih diperbaiki. Selanjutnya kita ke bawah. Kenapa masih berwarna merah? Nah, untuk mempermudah teman-teman dalam perumusan, ini berdasarkan jumlah pemilih hasil coklit. Jadi jumlah pemilih dalam AKWK ditambah jumlah pemilih baru AAKWK dikurangi pemilih TMS. Jika jumlah pemilih keseluruhan adalah 2443, jika yang belum rekaman EKTP 3 dan 4 dan yang sudah rekaman dan memiliki surat keterangan berjumlah 5 dan 5, maka jumlah yang di sini adalah hasil dari pengurangan jumlah pemilih hasil pemutakhiran dikurangi jumlah pemilih yang belum rekaman EKTP dan jumlah rekam EKTP yang sudah memiliki surat keterangan, maka jumlahnya adalah di sini. Saya ulangi, untuk mendapatkan jumlah akhir di sini adalah dari jumlah pemilih hasil coklit dikurangi jumlah pemilih belum rekam KTP dikurangi jumlah pemilih yang sudah rekam EKTP. Jadi jika laki-laki 1, 2, 3, 3 dikurangi 3 berarti 1, 2, 3, 0 dikurangi 5 berarti 1, 2, 2, 5. Kemudian untuk yang perempuan, jika jumlah pemilih hasil coklitnya 1, 2, 1, 0 dikurangi 4
Berarti 1206 dikurangi 5, 1201. Maka jumlah pemilih yang sudah rekam ektp adalah 2426. Jika ini dikembalikan, maka jumlahnya pasti sama. Dan di sini ada kontrol bahwa untuk menyatakan kebenaran dari pengisian formulir AA3, nilainya harus sama. Dan indikator yang berwarna merah sudah hilang. Maka dari itu, pekerjaan dari PPDB menyampaikan laporan hasil coklitnya sudah pasti dinyatakan benar, dengan catatan pengisian jumlah pada Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3 serta Romawi 5 ini jika sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka dipastikan jumlah akhir dari hasil coklit PPDB pasti sudah benar. Baik teman-teman, saya kira untuk tutorial sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika teman-teman menginginkan formulir model AA3 KWK format Excel sebagai alat bantu pengisian model AA3 KWK hard copy PPDB, silahkan di download pada deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.